Di awal film diperlihatkan Biksu Tang berada di sebuah tempat yang dimana ia menjadi sangat besar dan semua orang yang ada di tempat ini terlihat kecil. Tak lama kemudian muncul juga guru yang dimana gurunya ini ada di film pertama. Ternyata Biksu Tang telah tiba di barat dan ia telah berhasil menyelesaikan misinya untuk mengumpulkan kitab suci. Gurunya pun memberikannya sebuah mahkota dan saat ia menggunakannya, tiba-tiba mahkotanya itu terbakar dan ternyata Biksu Tang hanya bermimpi. Oke, jadi dalam perjalanan menuju barat mencari kitab suci, Biksu Tang dan 3 muridnya kehabisan uang dan perbekalan mereka. Jadi untuk bertahan hidup, mereka mencoba tampil di sebuah sirkuit untuk mempertunjukkan keahlian mereka. Tujuannya agar orang-orang yang menontonnya membayar mereka. Kemudian saat Biksu Tang memperlihatkan Wujing dan Baji kepada orang-orang, di sini orang-orang bukannya senang, mereka malah meminta uang mereka kembali. Tapi Biksu Tang mengatakan pada semua orang bahwa masih ada pertunjukan yang lebih bagus lagi. Jadi di pertunjukan ini Sun Gokong mempertunjukkan keahliannya. Namun karena ia tidak terkendali, alhasil Sun Gokong pun menghancurkan tempat ini. Di tempat lain diperlihatkan 3 orang pengusir siluman yang sedang bertugas untuk mengusir siluman yang menyamar menjadi seorang ibu tua. Namun di sini mereka bukannya berhasil, mereka bertiga malah menjadi santapan dari siluman laba-laba. Sementara itu Biksu Tang menghukum Sun Gokong dengan mencambuknya karena akibat perbuatannya tadi banyak orang yang tewas gara-gara Sun Gokong yang tidak bisa mengontrol dirinya. Keesokan paginya saat Biksu dan 3 muridnya itu sudah bangun, mereka kehabisan air. Alhasil Biksu Tang memutuskan untuk mencari air di sekitar tempat itu. Namun di sini Biksu Tang melihat sebuah rumah dan beberapa wanita penghuni rumah itu. Dan di sini para wanita itu menawari Biksu Tang dan muridnya untuk masuk ke dalam rumah mereka dan makan bersama. Jadi para wanita ini adalah siluman laba-laba dan mereka ini jugalah yang memangsa 3 pengusir siluman tadi. Singkatnya mereka pun masuk ke dalam dan di sini mereka makan bersama dengan para wanita itu. Namun di sini Sun Gokong sebenarnya sudah tahu kalau wanita-wanita ini adalah siluman laba-laba. Secara Sun Gokong ini juga adalah seorang siluman kera, jadi di sini Sun Gokong melihat wujud asli dari wanita-wanita siluman laba-laba ini. Tak lama setelah itu, para wanita ini pun berubah ke wujud aslinya, yaitu siluman laba-laba. Dan di sini mereka mencoba menangkap Biksu Tang. Tapi tentunya Sun Gokong masih bisa menyelamatkan Biksu Tang. Setelah itu Sun Gokong, Wujing dan Baji berhasil mengalahkan siluman laba-laba itu. Namun sayangnya di sini Wujing sempat terkena racun dari siluman laba-laba tadi. Tak lama setelah itu tempat mereka itu tiba-tiba roboh dan mereka berempat pun jatuh ke dalam tanah. Ternyata di dalam tanah itu merupakan markas dari Ratu Siluman Laba-laba. Tapi tentunya Sun Gokong dengan mudah mengalahkan Ratu Siluman Laba-laba itu. Saat Biksu Tang sedang berada di atas bukit untuk membuat patung biksu, di sini Sun Gokong berniat untuk membunuh Biksu Tang karena ia sudah muak selalu dimarahi Biksu Tang saat melakukan kejahatan. Dan tentunya Sun Gokong tidak bisa melawan karena Biksu Tang memiliki mantra yang bisa membuat Sun Gokong menurut padanya. Namun ternyata Biksu Tang mendengar semua rencana Sun Gokong itu. Alhasil Biksu Tang kembali naik ke atas bukit untuk berdoa agar Buddha memberinya kekuatan tapak Buddha itu karena ia takut Sun Gokong kini berencana membunuhnya. Jadi ternyata Biksu Tang ini sebenarnya belum menguasai ilmu tapak Buddha, namun ia berbohong pada Sun Gokong agar si Sun Gokong ini patuh kepadanya. Tapi ternyata Baji mendengar semua apa yang dikatakan Biksu Tang. Alhasil Baji pun memberitahukan pada Sun Gokong bahwa Biksu Tang sebenarnya tidak memiliki ilmu tapak Buddha. Benar saja saat Biksu Tang sudah kembali dari atas bukit, di sini Sun Gokong sudah menunggu dan akan membunuhnya. Tentunya karena sekarang Sun Gokong sudah tahu kalau Biksu Tang itu tidak menguasai ilmu tapak Buddha. Dan saat Sun Gokong akan membunuh Biksu Tang mencoba menggunakan ilmu tapak Buddha dan benar saja dari atas langit muncul sebuah cahaya.
Alhasil di sini Sun Gokong pun beralasan bahwa ia tidak benar-benar akan membunuh Biksu Tang, namun Sun Gokong hanya berolahraga saja. Setelah itu Sun Gokong menemui Baji dan di sini ia menghajar Baji karena sudah membohonginya bahwa Biksu Tang tidak menguasai ilmu tapak Buddha. Tapi nyatanya hampir saja Sun Gokong terkena ilmu tapak Buddha Biksu Tang. Jadi sebenarnya Baji tidak berbohong. Tapi entah mengapa tiba-tiba Biksu Tang bisa menguasai ilmu tapak Buddha itu. Biksu Tang pun juga sebenarnya heran. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan di sini Baji harus berjalan sambil menarik Wujing yang sudah berubah menjadi siluman ikan akibat masih keracunan racun dari siluman laba-laba tadi. Singkat cerita, mereka kemudian tiba di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan BQ. Ternyata di sini mereka disambut baik oleh Guanyin. Jadi Guanyin ini adalah seorang menteri. Guanyin kemudian membawa mereka untuk bertemu dengan raja dari Kerajaan BQ. Sesampainya di sini, raja menyuruh Biksu Tang untuk menunjukkan keahliannya, atau istilah lainnya raja ingin dihibur oleh pertunjukan dari Biksu Tang. Namun Biksu Tang menyuruh Sun Gokong. Tapi raja tidak terima jika Biksu Tang menyuruh orang lain. Jadi raja maunya Biksu Tang sendiri yang menghiburnya tanpa menyuruh orang lain. Alhasil di sini raja marah dan tersinggung. Lalu raja memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Biksu Tang. Sun Gokong dan Baji hanya melihat saja karena memang itu keinginannya jika Biksu Tang mati. Tapi Biksu Tang meminta waktu mempersiapkan pertunjukannya dan raja pun memberikan kesempatan kepada Biksu Tang. Akhirnya Sun Gokong memiliki ide di mana ia akan menggunakan mantra peniru. Jadi gerakan apapun yang dilakukan oleh Sun Gokong, maka Biksu Tang juga akan mengikutinya. Jadi cara kerja mantranya seperti ini. Sun Gokong melakukan gerakan di tempat lain dan otomatis Biksu Tang juga akan mengikuti setiap apapun yang dilakukan oleh Sun Gokong. Akhirnya mereka melakukan aksinya itu. Awalnya semua berjalan lancar dan di sini terlihat raja sangat senang dan menyukainya. Tapi tak lama kemudian Biksu Tang menampar raja. Tentunya itu bukanlah keinginannya, namun karena ia telah menggunakan mantra penurut, jadi apapun yang dilakukan oleh Sun Gokong, maka ia juga akan melakukannya. Setelah itu raja tambah marah, namun raja memberikan mereka kesempatan di mana raja tidak membunuhnya, tapi raja mengusir mereka dan jangan pernah kembali lagi. Jika mereka kembali lagi, maka tidak ada lagi kata maaf untuk mereka. Tapi saat sudah di luar, Biksu Tang berpikir ia harus memperbaiki hubungannya dengan raja sebelum pergi. Karena ia adalah seorang biksu, jadi ia tidak boleh pergi tanpa berdamai dengan raja. Singkatnya mereka memutuskan untuk kembali, dan Biksu memohon pada Menteri Guanyin agar memberikan kesempatan Biksu Tang sekali lagi. Sesampainya di dalam, bukannya minta maaf, Sun Gokong langsung menampar raja berkali-kali, dan tak lama kemudian raja mengeluarkan api dari dalam mulutnya. Kemudian ia pun berubah. Jadi ternyata raja itu adalah siluman Red Devil. Di sini terjadi pertarungan sengit antara Sun Gokong dan siluman Red Devil. Tentunya Sun Gokong berhasil menang dengan perlawanan dari Red Devil yang lumayan kuat. Sampai-sampai Sun Gokong harus berubah ke wujud aslinya, yaitu Raja Siluman Kera. Ternyata raja yang asli dari kerajaan BQ ini selama ini disembunyikan di penjara bawah tanah oleh siluman Red Devil. Kemudian siluman Red Devil itu dirubah oleh Biksu Tang menjadi boneka kecil, kemudian diberikan kepada menteri. Akhirnya raja asli sudah kembali dan sebagai tanda terima kasih raja, ia memberikan hadiah pada Biksu Tang seorang wanita cantik bernama Felicia. Namun di sini Biksu Tang menolaknya dengan alasan bahwa perjalanan mereka masih panjang dan masih banyak tantangan yang akan mereka lewati, jadi ia tidak boleh membawa wanita bersama dengan mereka. Saat mereka sudah pergi dan mereka sedang istirahat, Biksu Tang terus terpikirkan oleh wanita tadi, yaitu Felicia. Alhasil Biksu Tang pun kembali menemui raja dan memutuskan menerima hadiah dari raja, yaitu Felicia. Singkatnya, Felicia pun ikut bersama dengan mereka. Saat dalam perjalanan, Felicia memberi minum Wujing atau siluman ikan, dan di sini Wujing bersin dan berhasil berubah kembali menjadi manusia. Oke, jadi di sini Sun Gokong mencurigai Felicia bahwa ia adalah siluman dan Sun Gokong akan membuktikan pada Biksu Tang. Di sini berbagai cara Sun Gokong lakukan untuk membuktikan bahwa Felicia itu siluman, tapi semuanya gagal. Lalu Felicia pun mengajak mereka untuk bertemu dengan keluarga Felicia di desa agar mereka yakin bahwa Felicia itu manusia asli dan bukan siluman. Namun di sini Sun Gokong masih belum percaya. Alhasil ia pun menghajar semua orang di situ, termasuk ayah dari Felicia.
Lalu ia juga akan menghajar Felicia dan ibunya, namun Biksu Tang menghajarnya. Melihat semua kelakuan Sun Gokong, Biksu Tang marah dan ia pun mengusir Sun Gokong. Dan Biksu Tang juga berkata bahwa sekarang Sun Gokong sudah bukan muridnya lagi. Alhasil Sun Gokong kini sudah bebas karena ia sudah bukan murid Biksu Tang lagi. Akhirnya ia pun tambah menjadi-jadi, di mana ia mengamuk dan menghancurkan desa ini dan semua penduduknya, termasuk ayah dan ibu Felicia. Biksu Tang yang melihat itu mencoba menghentikan Sun Gokong dengan mantra, namun Sun Gokong sudah terlanjur marah. Alhasil Biksu Tang pun tidak sanggup, bahkan di sini Biksu Tang harus dihajar habis-habisan. Kemudian Sun Gokong akan membunuh Biksu Tang, namun Felicia akhirnya mengakui bahwa sebenarnya ia adalah siluman. Jadi sebenarnya Felicia ini sudah lama mati dan desa ini hanyalah manipulasinya saja. Tapi sebenarnya meskipun Felicia sudah lama mati, tapi ia benar-benar mencintai Biksu Tang. Setelah mengetahui semua itu, Sun Gokong berubah menjadi raksasa, lalu ia mengambil Biksu Tang dan memakannya. Kemudian Sun Gokong pergi, namun Felicia ikut bersamanya karena Felicia berpegangan di kaki Sun Gokong. Sesampainya di atas sebuah gunung batu, Felicia pun melepaskan diri. Tak lama kemudian muncul Menteri Guanyin bersama dengan siluman Red Devil. Jadi Menteri Guanyin telah menghidupkan siluman Red Devil kembali. Tak lama setelah itu, Menteri Guanyin pun berubah. Jadi ternyata dia adalah salah satu siluman yang paling ganas, yaitu siluman rubah. Setelah Menteri Guanyin memperlihatkan wujud aslinya, Sun Gokong kemudian mengeluarkan kembali Biksu Tang dari dalam mulutnya. Oke, jadi ternyata Sun Gokong tidak benar-benar membunuh Biksu Tang. Namun itu hanyalah bagian dari rencana mereka. Jadi seperti ini, sebenarnya Sun Gokong dan Biksu Tang sudah curiga pada Menteri Guanyin bahwa ia adalah siluman sejak pertama bertemu di kerajaan BQ. Namun Sun Gokong sulit melihat wujud asli dari Menteri Guanyin karena kekuatannya lumayan hebat. Dan di sini juga ketahuanlah bahwa ternyata mereka sebenarnya sudah tahu bahwa Felicia adalah siluman, dan mereka juga sudah tahu bahwa desa dari Felicia itu hanyalah tipuan. Namun Biksu Tang bersama murid-muridnya pura-pura tertipu agar Menteri Guanyin menunjukkan wujud aslinya. Dan itulah sebenarnya yang menjadi misi dari Biksu Tang dan murid-muridnya. Kembali terjadi pertempuran hebat, dan di sini Wujing dan Baji juga ikut bertarung dan berhasil mengalahkan siluman Red Devil. Sementara Sun Gokong bertarung melawan siluman rubah itu. Kemudian Biksu Tang bersembunyi di dalam telinga Sun Gokong. Di sini kekuatan dari siluman rubah sangat hebat, di mana ia bisa meniru kekuatan Buddha, dan tentunya Sun Gokong kewalahan untuk melawannya. Bahkan di sini Sun Gokong harus terkena serangan dari siluman rubah, dan tongkatnya pun jatuh bersama dengan Biksu Tang ke dalam air. Dan saat Sun Gokong sudah tidak berdaya, tiba-tiba muncul Buddha raksasa dan mengalahkan 3 Buddha palsu milik siluman rubah itu. Dan di sini siluman rubah kalah dan ia pun jatuh dan ditangkap oleh Sun Gokong. Kemudian terdengar suara Buddha yang berkata bahwa ternyata siluman rubah ini adalah burung beriang emas abadi yang dulunya adalah murid Buddha. Namun ia menjadi jahat dengan menebarkan teror ketakutan di dunia manusia. Tak lama setelah itu ia benar-benar berubah menjadi burung beriang emas abadi. Kemudian ia terbang ke arah tangan Buddha dan ia pun harus dihukum dengan dikurung oleh Buddha. Sementara itu Felicia harus mati untuk kedua kalinya karena sempat terkena serangan dari siluman rubah dan ia pun mati dengan tenang. Kemudian Biksu Tang bersama 3 muridnya yaitu Sun Gokong, Wujing, dan Baji melanjutkan petualangannya ke barat untuk mencari kitab suci.